Coba deh, perhatiin tangan mungil anak Anda. Kelihatannya kan cuma coret-coret nggak jelas atau genggam mainan erat-erat. Tapi tahu nggak sih, di balik itu semua, ada seorang arsitek super sibuk yang lagi kerja. Dan yang mereka bangun itu bukan menara balok loh, tapi otak mereka. Hari ini, yuk kita bongkar bareng-bareng cetak biru rahasia di balik mahakarya ini. Pernah bingung nggak sih lihat anak kecil? Mereka itu bisa lari ke sana kemari secepat kilat, nggak ada takutnya. Tapi begitu disuruh ngancingin baju sendiri, wah susahnya minta ampun. Kayak tugas paling mustahil di dunia. Nah, ini bukan sekedar karena mereka ceroboh ya. Ini sebenarnya petunjuk pertama dari sebuah rahasia besar perkembangan mereka. Bukan, ini bukan karena mereka nggak terampil. Anggap aja kerepotan mereka itu kayak suara berisik dari sebuah proyek konstruksi raksasa yang lagi berlangsung di dalam otak. Jadi, setiap kancing yang gagal dikaitkan atau setiap manik-manik yang jatuh dari benang, itu sebenarnya satu bata lagi yang lagi dipasang buat fondasi kecerdasan mereka. Oke, jadi gimana sih cara kerja cetak biru otak ini? Ternyata ini semua bukan kebetulan loh. Ada sebuah rencana yang super presisi. Sebuah ya semacam tarian super canggih di dalam saraf mereka yang ngatur setiap gerakan kecil jari-jari itu. Yuk kita intip sedikit cetak birunya. Oke, kenalan dulu yuk sama yang namanya homunculus motorik. Gampangnya, ini tuh cara otak kita melihat tubuh kita. Bayangin aja sebuah peta, tapi ukurannya bukan berdasarkan luas wilayah, tapi berdasarkan seberapa penting wilayah itu. Nah, di peta otak kita, ada beberapa bagian tubuh yang ukurannya gede banget, nggak proporsional sama sekali. Nah, ini dia yang bikin kaget. Kalau kita bikin model 3D berdasarkan peta otak ini, tangan dan jari-jari kita itu bakal jadi raksasa. Kenapa? Karena mereka menempati area yang super luas di bagian otak yang ngatur gerakan. Ini bukti nyata, kalau otak kita itu ngasih lahan paling mahal khusus buat tangan. Cuma buat mastiin, kita bisa melakukan semua gerakan rumit dengan presisi. Terus, gimana caranya otak ngirim perintah secepat kilat ke otot-otot kecil di tangan? Jawabannya satu kata, mielinisasi. Bayangin aja kabel listrik. Kalau nggak ada bungkus karetnya, sinyalnya bisa bocor dan lambat kan? Nah, mielinisasi ini tugasnya membungkus jalur-jalur syaraf di tubuh kita dengan lapisan lemak, biar sinyal dari otak bisa melesat cepat dan akurat. Tapi, proses pembungkusan ini ada aturannya. Nggak terjadi serentak gitu aja. Aturannya ketat. Selalu dari pusat tubuh, baru ke bagian luar. Jadi pikirin aja gini, anak itu harus bisa ngendaliin bahu dan lengannya dulu, baru deh mereka bisa jago mainin jari jemarinya. Fondasi dulu, baru detilnya. Nah, ini yang mungkin bikin kita kaget. Kunci dari jari-jari yang terampil itu ternyata ada di bahu. Serius, di bahu. Tanpa fondasi yang kokoh dari otot-otot besar di pusat tubuh, jari-jari yang kecil itu nggak akan ada apa-apanya. Nggak akan bisa kerja dengan baik. Yuk kita telusuri perjalanan keren ini dari bahu sampai ke ujung jari. Coba dilihat evolusinya. Awalnya pas masih kecil banget, megang krayon itu kayak megang palu, ya kan? Genggam sekuat tenaga, semua gerakan datangnya dari bahu. Terus seiring waktu, kontrolnya mulai pindah ke siku. Dan akhirnya, setelah latihan bertahun-tahun tanpa sadar, tadam! Muncullah genggaman tripod yang elegan itu, di mana jari-jarinya yang lincah akhirnya jadi bintang utama. Ini tuh maraton perkembangan, bukan lari sprint. Oke, kita udah tahu nih ilmunya. Pertanyaan besarnya sekarang, kita sebagai orang tua bisa bantu apa? Apa kita perlu beli gadget canggih atau ikutin program latihan yang rumit? Tenang, jawabannya jauh lebih simpel dan jauh lebih asik. Alat-alat terbaik untuk membangun otak mereka itu kemungkinan besar udah ada di rumah kita. Setiap aktivitas ini tuh kayak nge-gym mini buat tangan mereka loh. Waktu mereka meremas-remas Play-Doh, itu lagi ngelatih kekuatan telapak tangan. Pas mereka pakai jepitan buat mindahin pom-pom, itu ngelatih genggaman presisi. Bahkan sobek-sobek kertas saja, itu latihan koordinasi yang luar biasa. Ini bukan main-main biasa, ini strength training yang dikemas seru. Nah, setelah ototnya kuat, sekarang waktunya latihan kerjasama tim, antara mata dan tangan. Aktivitas kayak meroncek manik-manik itu latihan yang sempurna banget. Mata ngelihat targetnya, otak bikin rencana, terus jari-jari yang eksekusi. Obrolan konstan antara mata, otak, dan tangan inilah yang jadi dasar dari kemampuan menulis, menggambar, dan banyak hal lainnya nanti. Jadi apa sih hasil akhir dari semua proses ini? Dari mielinisasi yang rumit di otak sampai mainan meremas Play-Doh. Percaya deh, ini tuh hasilnya lebih dari sekedar kemampuan megang pensil dengan benar. Semua potongan puzzle ini kalau digabungin bakal ngebangun sebuah mahakarya yang jauh lebih besar. Seorang anak yang percaya sama kemampuannya sendiri. Kenapa ini semua penting banget? Gini deh. Setiap kancing baju yang akhirnya bisa mereka pasang sendiri, itu tuh kayak deklarasi kemerdekaan kecil buat mereka.
Setiap huruf yang berhasil mereka tulis, itu satu langkah menuju kesiapan di sekolah. Dan yang paling penting, setiap perasaan aku bisa yang mereka rasakan saat berhasil, itu jadi fondasi kepercayaan diri yang bakal mereka bawa seumur hidup. Kita bukan cuma lagi ngelatih skill, kita lagi ngebangun manusia. Maria Montessori pernah bilang, dan ini ngena banget, tangan adalah instrumen dari kecerdasan manusia. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya ya. Tangan itu bukan cuma pesuruh pasif dari otak. Mereka itu partner aktif dalam berpikir, menciptakan, dan belajar. Merekalah arsiteknya. Jadi intinya apa? Intinya bukan soal ngeburu-buru anak biar cepat bisa nulis. Bukan itu. Tapi tentang memberi mereka dunia yang kaya akan permainan. Kasih mereka Play-Doh, balok, manik-manik, dan biarin tangan mereka melakukan tugasnya yang paling penting, membangun otak mereka. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita. Karya agung apa yang mau kita bantu mereka ciptakan?